Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul berita ketiga, pendahuluan dan persiapan. Kitab Kisah Para Rasul memiliki 3 bagian utama: pendahuluan, persiapan, dan perkembangbiakan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-2 mengatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Dalam ayat 1, aku mengacu kepada Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul. Gereja sebermula mengakui Lukas sebagai penulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Gaya penulisan kedua kitab ini membuktikan bahwa Lukas adalah penulisnya. Lukas adalah orang bukan Yahudi, mungkin orang Yunani yang tinggal di Asia Kecil, juga adalah seorang tabib. Mulai dari Troas, ia bergabung dengan Paulus di dalam ministrinya dan mendampinginya dalam ketiga perjalanan ministrinya yang terakhir. Ia adalah teman setia Paulus sampai saat Paulus mati martir. Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul ditulis kepada seorang yang bernama Theophilus. Nama ini dalam bahasa Yunani berarti dikasihi Allah atau teman Allah. Theophilus mungkin seorang beriman bukan Yahudi yang mempunyai jabatan pemerintah di bawah kekaisaran Romawi. Kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari Injil Lukas. Perkataan buku yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 mengacu kepada Injil Lukas sebagai catatan yang berurutan yang ditulis kepada Theophilus oleh Lukas. Sebagaimana telah kita tunjukkan, pasal 1 ayat 3-26 membahas persiapan-persiapan di pihak Tuhan dan di pihak murid-murid. Dalam bagian ini kita nampak Kristus mempersiapkan murid-murid di dalam kebangkitannya. Dia membicarakan hal-hal mengenai kerajaan Allah kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk menunggu baptisan Roh Kudus. Setelah kenaikan Kristus dalam ayat 9-11, kita memiliki persiapan murid-murid. Murid-murid bertekun dalam doa dan kemudian memilih Matias. Kita perlu berkali-kali membaca Alkitab. Ini berarti kita perlu mengenal firman yang tertulis dan dipenuhi dengannya. Kemudian kita perlu berdoa, "Tuhan, perlihatkanlah kepadaku apa yang ingin Kau katakan dalam semua kitab perjanjian baru." Jika kita berdoa seperti ini, terang itu akan berangsur-angsur datang. Hari ini kita sedang berperang melawan kebutaan rohani. Banyak yang memiliki gelar doktor bahasa Yunani, tapi secara rohani mereka sama sekali buta. Tidak peduli betapa banyak gelar yang dapat kita miliki atau betapa banyak pengetahuan kita masih perlu merendahkan diri dan berkata, "Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Aku bukan apa-apa, Tuhan. Perlihatkanlah wahyu-Mu kepadaku." Jika kita berdoa seperti ini, wahyu Tuhan akan datang kepada kita. Dalam kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus meluangkan waktu 3,5 tahun bersama murid-muridnya. Selama tahun-tahun itu, dia sangat sabar terhadap mereka. Kita dapat mengatakan bahwa Tuhan memainkan musik surgawi kepada murid-murid. Namun, mereka tidak dapat mengapresiasikan. Kita nampak hal ini khususnya dalam kasus Petrus. Ketika dia berada dalam daging, dia benar-benar tidak sukses dalam mengajar Petrus karena dia tidak dapat masuk ke dalamnya. Memang dia mampu mengoreksi dan membenarkan Petrus, tetapi tidak mampu melahirkan kembali dan mencipta ulang Petrus dan berhuni di dalamnya. Dengan kata lain, terhadap Petrus dan murid-murid lainnya dalam dagingnya, Tuhan Yesus tidak berdaya mengembangbiakan dirinya sendiri. Mengembangbiakan dirinya adalah menyalurkan dirinya ke dalam orang lain sebagai hayat. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid sebagai Roh pemberi hayat dan mengembuskan dirinya sendiri ke dalam mereka. Sebagai pengganti dari mengajar murid-murid atau memberi kuliah kepada mereka, dia mengembuskan dirinya sendiri ke dalam mereka. Tuhan mengembuskan dirinya sendiri ke dalam murid-murid adalah pengembangbiakan dirinya di dalam murid-murid sebagai hayat. Setelah Tuhan mengembuskan dirinya sendiri ke dalam murid-murid,
Dia tinggal dengan mereka secara ekonomikal selama 40 hari. Mengenai ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan, pada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan menyatakan dirinya hidup dengan tujuan melatih murid-murid untuk mempraktikkan dan menikmati penyertaannya yang tidak kelihatan. Sebelum Tuhan mati, dia berada di dalam tubuh daging, penyertaannya terlihat jelas. Setelah Tuhan bangkit, dia menjadi roh itu, penyertaannya tidak terlihat. Ketika Tuhan menyertai murid-murid di dalam daging, penyertaannya mengikuti mereka secara luaran dan terlihat. Tetapi setelah dia mengembuskan dirinya ke dalam mereka sebagai roh pemberi hayat, penyertaannya menjadi batini dan tidak terlihat. Karena murid-murid itu tidak terbiasa dengan penyertaan Tuhan yang tidak terlihat, maka Tuhan tinggal bersama mereka secara ekonomikal selama 40 hari, menampakkan diri dan menghilang. Dengan cara ini dia melatih mereka untuk mempraktikkan dan menikmati penyertaannya yang tidak terlihat.